Baik, terima kasih Mbak Syaf, terkait fenomena hunian apartemen saat ini ya, karena di tagline-nya dijudulkan apartemen hantu. Jadi, rasanya agak sedikit mistis gitu kita dengernya ya. Tapi, ini adalah satu terminologi yang menjelaskan bahwa, hunian ya, tingkat hunian dari, unit-unit apartemen ini pada tahun lalu, mmm apa tuh, berkurang. Ya berkurang Mhm. dalam arti kalau kita bicara apartemen sewa memang pada tahun lalu, 2 tahun lalu ya praktis kita, terkena, pandemi gitu sehingga apartemen sewa ini yang memang huniannya didominasi oleh para warga negara asing yang saat itu kembali ke negaranya memang, kehilangan, sejumlah persentase tertentu ya, seukuran persentase tertentu kehilangan penghuninya, karena, penghuninya, memilih untuk kembali ke negaranya masing-masing. Meskipun di tengah, pandemi kita lihat ada, fluktuasi buka tutup PPKM dan seterusnya ya. Kita lihat juga ada fenomena maksud saya repatriasi ya, kemudian, kembali lagi ke sini, para WNA, namun memang, saat itu, derasnya turun naik kasus masih, cukup tinggi. Sehingga kita masih, melihat bahwa fenomena, apartemen sewa kosong dalam satuan persentase tertentu gitu ya karena itu dia WNA atau warga negara asing meninggalkan tempatnya karena kembali ke negaranya masing-masing seperti itu. Jadi terminologi hantu itu lebih kepada berkurangnya tingkat Iya. hunian apartemen sewa yang ditinggalkan oleh warga negara asing di tahun lalu gitu ya. Lalu bagaimana kondisinya tahun ini? Seperti kita lihat bahwa di kuartal pertama tahun ini investasi sedemikian baik ya, mengalir sedemikian baik. Kita lihat juga dari data yang dirilis pemerintah bahwa persentase naik itu kelihatan dari investasi dan tentu saja itu membuka pintu tidak hanya untuk cash flow tapi juga untuk apa ya, aliran sumber daya manusia, Mmm. aliran human resources dari wilayah-wilayah yang memberikan investasi dalam hal ini ya. Sehingga kita bisa melihat lagi bahwa klaster-klaster pengisi, klaster-klaster negara yang mengisi hunian-hunian sewa di Jakarta sudah mulai kembali ke Jakarta saat ini. Mmm. Ya memang tapi mungkin polanya, pola huniannya, skema menghuninya, jangkanya ya, kemudian paket-paketnya tentu saja disesuaikan. Jika kita sebutkan bagaimana kondisinya dibandingkan dengan pandemi, ya tentu saja membaik ya, Baik. perlahan membaik. Namun jika kita bandingkan sebelum pandemi atau pra-pandemi, tentu saja belum lagi kembali normal seperti saat pra-pandemi. Oke, belum tentu normal dan belum kembali sepenuhnya seperti sebelum pandemi. Saya ingin ke Pak Clement. Pak Clement, bagaimana tanggapan Bapak nih? Apakah penjualan saat ini memang sudah meningkat atau betul keterisian apartemen sudah mulai kembali dan apartemen hantu itu sudah tidak ada lagi di Jakarta? Bagaimana menurut Bapak? Oke, kalau saya melihat bahwa dari report daripada teman-teman broker di DKI, bahwa apartemen yang saat ini huniannya mulai terisi. Kenapa? Karena kalau kita lihat mulai bergeraknya ekonomi, kepercayaan masyarakat kepada dengan dibukanya masa PPKM ini, masyarakat atau investor sudah mulai percaya untuk masuk ke dalam uh, endemi, bukan pandemi lagi, tetapi endemi. Di mana kalau saya lihat bahwa kita kalau setiap Sabtu Minggu, kita itu biasanya kalau di tahun 2020, nggak ada satu ekspat pun juga yang kita antarin showing ke apartemen. Tetapi di 2021 di akhir mulai ada, tetapi di tahun 2022 ini di Masih kok. kuartal yang pertama sampai Momen. kedua ini udah mulai jauh peningkatannya, mulai ekspat, mulai berdatangan dan juga student-student yang di daerah pun juga yang mereka sudah mulai masuk ke dalam sekolah offline universitas itu orang tuanya mereka mulai mencarikan apartemen buat anak-anaknya mereka.
Oke, baik, terima kasih Pak Clement. Ini saya juga ingin menanyakan hal yang sama kepada Ibu Merin. Bu Merin, ini kan kemarin belum lama juga Rumah.com mengeluarkan hasil riset ya, permintaan dari apartemen meningkat. Ini apa sih sebenarnya yang menjadi dasar dari peningkatan pembelian apartemen, Bu? Iya, jadi kalau kita lihat kemarin tuh dari sisi Rumah.com ya, kita lihat ya indeks permintaannya itu meningkat di kuarter 4 2021 ke kuarter 1 2022 ya, itu naik 22. 3% tuh ya, Mbak Safinas ya. Nah itu memang memang kita lihat ya tadi ya, karena memang kita lihat semua sudah mulai back to normal gitu ya tadi. Jadi ekspat sudah mulai datang dan bekerja lagi di Indonesia. Terus kita juga sudah mulai ada kebebasan-kebebasan gitu ya. Meskipun tetap pakai mask, kita udah mulai back work to the office lagi gitu. Jadi dengan adanya orang yang lebih banyak lagi diimunisasi, itu kan menimbulkan kepercayaan diri ya, Mbak Safinas ya. Makanya kita lihat juga orang juga makin percaya diri lagi untuk bekerja lagi di Indonesia, dan makanya itu juga impact ke indeks permintaan yang naik dari 3%. Bahkan kalau kita compare ke indeks permintaan buat landed, itu malah landednya malah turun, Mbak Safinas, turun 2%, malah apartemennya sekarang lagi naik 3% dibandingkan dengan kuartal sebelumnya.